Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat, kita berjumpa kembali dalam kajian Jalan Menuju Sorga yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga bermanfaat. Sebelum kita ikuti, ayo channelnya di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya nggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api. Ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda, disebut dengan bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawa nih. Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna, tertanam, sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini, fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, jadi kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini yang panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya. Lawannya nafsu 115. Jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja, adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam, agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata thayyib. Thayyib. Kata thayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekkan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran, kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada. Tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali. Sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal, bagus. Tapi sambal satu baskom, tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Thayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu, sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan nggak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Thayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan, fisiknya kuat. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, pulang. Ada apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus. Berdasi, berjas, tapi pencuri juga. Ya, penipu juga. Ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita nggak mau bahasin terlalu jauh. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya.
Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Ghifar itu. Ya, ada semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah, dikenalkan sifat-sifat baik lewat Quran itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi. Kencang lah. Konflik sosialnya tinggi. Aus Hazrat itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Dibawa risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul, jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ, dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantara wilayah Jazirah Arab, sehingga kalau orang mengatakan, ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yathrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah, yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah. Maka dikenal sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu, berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik, siapapun dia. Itu di antara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah itu ini. Jadi kembali ke fitrah itu kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa di antara fitrah itu? Yang pokok dua. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia, sejelek apapun, itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun, itu pada hakikatnya nggak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun nggak mau dicuri. Ya, siapapun, penipu pun nggak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan? Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang 1 kurang. Yang asisten. Begitu dicek, ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya? Padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya, setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang. Hatinya pasti menolak. Nah, itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu nggak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan sepanjang masih hidup dia punya hak untuk soleh. Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu sepanjang masih berkehidupan tetap punya hak untuk soleh. Karena itu kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan tuh fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid ada orang Islam. Misal, di masjid manapun misalnya, ada orang Islam, tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya, ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya.
sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid mengaku beriman, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya. Nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Paham? Minimal kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, satu kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya ke sini. Ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah bagus. Tapi warganya muslim belum senang ke masjid. Sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh begitu Pak? Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan? Sudah ditengok? Belum. Kalau begitu begini Pak. Besok Bapak beli buah. Habis subuh, libur, ya Sabtu. Dari masjid bawa buah. Mampir ke rumahnya dia. Yang muslim itu yang belum ke masjid. Nanti Bapak ke situ kalau dia tanya, Assalamualaikum, aja apa kabar? Bapak bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Bapak sehat, saya kira Bapak sakit. Nggak kelihatan di masjidnya ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu alhamdulillah tuh. Pekan depannya, nambah jamaah itu. Udah ke masjid. Kadang-kadang itu masih didahulukan deh. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti dia orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah, untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya? Ya. Kan ada ikatan-ikatan itu ya, termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar, muncul. Ya, kalau mangga pengen cepat matang, dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini jujur, maka akan ada lawannya di sini di fujur. Misal, di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Ya. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, insyaallah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktekkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man zakka. Dijamin kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau salat ada iqamah ya? Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis shalah, maksudnya apa? Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya, yang di sini itu penjamin, penguat. Ya, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin. Orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu mencuci? Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau gak ada kotornya ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai isti'arah di balaghah. Membacanya tinggi sekali.
Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya, bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya, tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dilap, kapan dilap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dilap-lap, kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau nggak ada yang kotor, ngapain dilap? Jelas ya? Baik. Nah ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan, bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah nggak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul? Tuh, kan? Di luar nggak tahu tuh. Ya, coba deh begini. Maaf ya, ibu nanti bu, suami pulang dari kantor ke rumah nih. Pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada macam-macam, nggak ada permasalahan. Begitu buka pintu, assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam, ibu langsung bilang, sabar ya pak, sabar gitu. Kira-kira respon pertama apa yang akan ditampilkan oleh suami? Mama sehat. Nggak mungkin kan itu muncul, kecuali ada amarah dulu, baru sabar muncul. Jadi ternyata sabar itu bisa muncul kalau amarahnya sudah keluar. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami. Suami lihat istri sedang cemberut. Ya kan? Waalaikum. Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini nggak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah. Kadang-kadang nggak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu, sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda, memanfaatkan sifat fujur supaya dia berdiri sendiri, bocor, keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, "Qala la attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa." Coba lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan tuh agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus, supaya satu bagian dari 2 bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar. Dan dari situ muncul kemudian maksiat. Keluar, bergeser. Bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk. Ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, akan-akan tak terasa. Kayak air meresap tiba-tiba basah. Kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas. Sudur. Alladhi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kolbu juga, ya, kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini, menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya. Kalau bahasa apa Rusianya tuh ujuk-ujuk ya. Ya. Ujuk-ujuk marah aja gitu, ya. Ini ke sini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Jadi ini mandiri, dia keluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini nisu.
Jadi setan memberikan was-was, memerintahkan tuh amar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat amarah berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12, Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Aku nggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh. Ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sinilah, ammaratun bisu. Keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadhu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu nggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Cepat pulang gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Dari kata qoluba yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu. Untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai. Saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika la ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Ya kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain. Misal, ya kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan. Ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu tanyakan pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya, supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya kan? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya. Baca Quran, ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar, ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qurannya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna. Yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan, ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya. Dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri.
Di Quran surah 35 Fatir. Di ayat 32. Ya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Yang berhasil wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat. Ya, bukan sabiqun bil khatmah. Bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat. Yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus. Hafal itu bagus. Sampai hafal nomor posisi ini itu, tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fussilat itu kan ayat 30, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhirah." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah, ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi saleh. Maka muncullah istilah amal saleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Sholat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi sholat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar, itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Huh? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda. Untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat infajar fanfajarat min husnata asyrata. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh, itu infajar. Ya, nanti ada makna majasi kiasan, disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan. Ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita, suara azan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancarannya disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu, secara bahasa, itu disebut fujur. Rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya. Keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya, longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya,
zina, pornografi, porno aksi, dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua, sumbernya merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan, tujuan utamanya innas sholata tanha anil fahsya. Makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar kan sedekat begini. Ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik. Ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya. Semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Ya kan? Kalau mau konsisten, zuhur itu sholat nahar. Kenapa zuhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan. Kita jaga itu. Ya kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu di fikih itu ala sadri. Dari 3 pendapat itu di perut ini. Di perut yang satu begini. Kemudian sodar, ini sodar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sodar namanya. Di sini nahar. Nahar itu yang lebih dekat ke leher, ke sini. Ya, nahar di sini, ke tenggorokan di sini. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat itu di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini. Sodrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika sholat, ya, manfaat dari sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwadda'. Salat rasakan seolah-olah ini salat perpisahan. Kita akan menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah. Dan buang semua urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Kadang yang menyebabkan kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu, ketika dia bertakbir, dunia masih di bawah, itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.